Sudah punya kitab semua? Masalahnya kitab kita akan mulai dari awal. Sudah selesai Fathul Majid sampai selesai, tuntas alhamdulillah. Tetapi sebagian santri ada yang mulai dari tengah, ada yang sepertiga terakhir, ada yang sudah mengikuti dari awal. Nggak ada kan? Artinya kita mengulangi dari awal ini untuk mereka yang masuknya di tengah, yang masuknya di sepertiga terakhir, dan yang masuknya di akhir-akhir, bahkan yang belum sama sekali mempelajari kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid. Baik. Sepertinya kelas kalian MT ya. MT 123 dengan TD sepertinya di sini kalau digabung. Kalau tidak digabung mungkin di sana. Di dalam kitab Fathul Majid ini ada muqaddimah. Itu bukan yang saya maksud. Muqaddimah itu dari pentahqiq. Pentahqiqnya menceritakan bagaimana saya menyusun, bagaimana saya mengambil, dan kemudian siapa beliau ini, terus tausiknya dari mana saya dapat manuskrip atau manuskrip enggak. Manuskrip itu adalah makhtutat bahasa Arabnya, kitab aslinya yang ditulis langsung dengan tangan penulis. Itu bentuknya seperti ini. Kalau yang cetakannya sama ada. Kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Ini aslinya. Ini. Yang tidak semua orang, bahkan orang Arab sekalipun, bisa membacanya dengan benar. Karena sangat rumitnya dan banyak yang hilang hurufnya. Ada yang tertimpa kotoran-kotoran yang permanen, tidak bisa dihilangkan. Sehingga harus dikumpulkan dari berapa tulisan. Dulu nggak ada fotokopi. Dulu nggak ada sistem seperti sekarang tinggal cekrek foto selesai. Nggak ada. Sehingga memperbanyak kitab tersebut adalah salinan-salinan. Yang ada di tempat-tempat pendidikan itu adalah penulis, kutab. Saya ingin buku ini, maka datangnya ke kutab, tolong salin buku ini. Maka disalin satu persatu pakai tulisan tangan. Masya Allah bisa setebal ini, padahal tulisan tangan. Sehingga ketika di zaman kita menemukan manuskrip Fathul Majid, maka akan dibaca tidak sempurna karena ada yang hilang, ada yang kurang, ada yang hurufnya, sehingga harus melihat salinan yang lain. Salinan dari sana, salinan dari sini, salinan dari situ, dikumpulkan semua. Dan sekarang salinan-salinan tersebut adanya di museum-museum, kumpulkan, atau maktabah-maktabah besar. Maktabah-maktabah yang besar biasanya ada tempat khusus manuskrip yang tidak bisa sembarang orang bisa masuk. Maka para ulama tadi diizinkan masuk ke sana untuk membandingkan ini maknanya, kalimatnya apa yang tidak jelas ini. Oh ternyata di sini ada dan jelas. Susun. Pekerjaan ini dinamakan dengan tahqiq. Dinamakan dengan tahqiq. Orangnya nanti disebut muhaqqiq, pentahqiq. Barakallahu fikum. Muqaddimah dari pentahqiqnya, Masya Allah, yang mereka berupaya dan berusaha untuk menyusun. Di sini diantaranya tahqiqnya Dr. Al-Walid Ibn Abdurrahman Ibn Muhammad Ali Furayyan. Beliau doktor di Jamiatul Imam Muhammad Ibn Saud di Kuliah Syariah di Riyadh. Mungkin di antara kalian ada yang pentahqiqnya berbeda. Barakallahu fikum. Tetapi yang ditahqiqnya sama, yaitu kitab Fathul Majid. Maka oleh karena itu bukannya langsung kepada nassul muhaqqaq. An-nass al-muhaqqaq, nasnya yang sudah ditahqiq.
Baik. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alaihi tuklan. Wajatun? Kalian dapat? Hah? Dapat belum? Kalau yang masih kebet-kebet buku berarti masih belum ketemu. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alaihi tuklan. Ada? Dapat? Belum, lihat tetangganya. Lihat sebelahnya. Yang belum punya harus segera punya. Yang belum punya harus segera beli, segera punya. Apakah dengan memfotokopi atau membelinya atau meminta. Kamu punya 2, minta saya 1 misalnya. Walaupun yang terakhir ini kurang bagus, makruh untuk meminta-minta, tetapi pokoknya berupaya bagaimana kamu dapat kitab. Baik. Atau mungkin ada anak lulusan yang sudah selesai, dipinjam kitabnya, selesai kembalikan. Selesainya mungkin ada 3 tahun. Barakallahu fikum. Halas wajadtum? Baik. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alaihi tuklan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Kal mubtadi'ati wal musyrikin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين. Sebagaimana kebiasaan para ulama ahlul ilmi memulai pembicaraannya dengan pujian pada Allah Ta'ala. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam pembicaraannya atau dalam ucapan khutbahnya selalu dimulai dengan puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Wal 'aqibah, akhir yang baik adalah bagi orang yang muttaqin. Wala 'udwana ila 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali pada orang-orang yang zalim. Kal mubtadi'ati wal musyrikin, seperti mubtadi'ah, orang-orang sesat yang membuat ajaran-ajaran baru. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin. Musyrikin yang menentang la ilaha illallah. Sedangkan mubtadi'ah, ahlul bid'ah, yang menentang Muhammad dan Rasulullah. Menentang la ilaha illallah jatuh kepada kesyirikan. Kalau menentang Muhammad dan Rasulullah berarti tidak mau mengikuti ajaran Nabi, tetapi membuat sendiri, membuat ajaran baru, maka ini mubtadi'ah. Kal mubtadi'ati wal musyrikin. Orang-orang zalim adalah diantaranya mubtadi'ati wal musyrikin. Maka tidak ada permusuhan kecuali kepada mereka orang-orang zalim tersebut. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi agar jelas siapa penulisnya, agar kenal bahwa penulisnya adalah benar-benar seorang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah sendirinya, tidak sekutu baginya. Yaitu ilahul awwalin wal akhirin, ilahnya manusia terdahulu dan yang belakangan. Qayyumus samawati wal ardin, yang menegakkan langit-langit dan bumi-bumi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan juga aku bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah min Quraisy min al-Arab adalah benar-benar hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa khiratuhu, dan orang pilihannya, min khalqihi ajma'in, dari makhluk-makhluknya seluruhnya. Ini orang pilihan dari seluruh makhluk adalah beliau alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima.
Setelah menyebut nama beliau, tentunya beliau bersalawat sebagaimana sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shalla alayya sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan memberikan 10 salawat kepadanya. Berarti banyak mana salawat kepada orang tadi dan salawat untuk Rasul? Saya ulangi kalimatnya, man shalla alayya sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah akan memberikan 10 untuk yang bersalawat tadi. 10 salawat. Berarti banyak mana? Ini tes. Apakah kalian ngantuk apa enggak gitu? Banyak mana? Tetap banyak Rasul SAW. Karena orang tadi 10 kalinya dari apa yang dia salawatkan. Sedangkan Rasulullah SAW mendapatkan salawat dari seluruh kaum muslimin sejak para sahabat sampai akhir zaman. Baik, jangan merasa saya 10 Nabi 1. Sallallahu, aku salawat kepadanya, aku dapat 10 salawat. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Setelah bersalawat baru masuk dalam pembahasan. Pembahasannya dimulai dengan amma ba'du. Ini juga kalimat yang dicontohkan dan disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpindah dari puji-pujian kepada Allah SWT dan salawat kepada Nabi, berpindah pada isi pembahasan. Amma ba'du. Adapun selain daripada itu, baru kemudian pembahasan. Walaupun kalimat amma ba'du sudah diucapkan oleh Qus ibn Sa'idah di zaman jahiliyah, tetapi ketika Rasulullah SAW mengukuhkannya, maka itu takril dari Nabi dan itu sunnah Nabi SAW. Paham ya? Ketika sudah Nabi yang mencontohkan, maka itu menjadi sunnah. Jangan menyatakan itu sunnahnya Qus bin Sa'idah. Itu barakallahu fikum penyair di zaman jahiliyah yang setiap berbicara apapun dia akan memulai dengan kalimat yang selalu begitu, memuji Allah dengan menyebutkan ciptaan-ciptaannya, yaitu mengatakan tentang langit, tentang bumi, tentang bintang dan sebagainya, bahwa itu adalah ciptaan Allah Ta'ala, sampai kemudian amma ba'd, man 'asha mat wa man mata fat wa kullu man huwa atin at lailun daj wa naharun saj, sampai amma ba'du. Yang hidup pasti akan mati, yang mati pasti akan sirna, dan yang akan datang pasti akan datang. Malam yang datang atau siang yang datang, malam yang menutupinya, ini semua menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala sampai pada kalimat amma ba'du. Maka Nabi menyatakan dengan kalimat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sampai terakhir amma ba'du. Sehingga ini sunnah Rasulullah SAW, dan ini jauh lebih sempurna, lebih lengkap barakallahu fikum, karena disebutkan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dari bimbingan Allah langsung, innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Amma ba'du, fa inna kitab at-tauhid alladhi allafahu al-imam Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab azzalallahu lahu al-ajr wat-thawab wa ghafara lahu wa man ajaba da'watahu yawma yaqumul hisab qad jaa'a badi'an fi ma'nahu min bayan at-tauhid bi barahinihi wa jumalin min adillatihi liidahihi wa tabyinihi fasara 'alaman lil muwahhidin wa hujjatan 'alal mulhidin fantafa'a bihi al-khalqul katsir wal jammul ghafir. Adapun selain daripada itu, maka sesungguhnya kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab azzalallahu lahul ajr wat thawab,
semoga Allah berikan pahala yang berlipat, semoga Allah berikan ganjaran dan pahala yang besar. Ghafarallahu lahu wa man ajaba da'watahu, semoga Allah memberikan ampunan kepadanya dan juga orang-orang yang mengikuti dakwahnya ila yaumi yaqumul hisab, sampai hari tegaknya perhitungan. Bahwa kitab tersebut qad jaa badi'an fi ma'nahu, kitab tersebut telah datang dalam keadaan badi' fi ma'nahu, yani sangat bagusnya, sangat eloknya dalam makna yang terkandung di dalamnya. Apa yang makna yang terkandung di dalamnya? Di situ titik 2, maknahu titik 2. Min bayanit tauhid bi barahinihi, yaitu berisi tauhid, penjelasan terhadap tauhid, wa bi barahinihi, dengan hujjah-hujjahnya, dengan dalil-dalilnya. Siapa yang melihat kitab aslinya, kitab tauhid, kitab yang kecil, tidak begitu besar, karena ini yang bersama kita adalah syarahnya, sehingga setebal ini. Adapun matanya kecil dan dalam keadaan berisi dalil. Kalau seorang membuka kitab tersebut akan melihat bahwa ini bukan buku karangan, tetapi kumpulan dalil isinya. Mungkin ucapan beliau hanya pada judul-judulnya saja. Yang pertama, fadlut tauhid misalnya, keutamaan tauhid. Qala Allah, qala Allah, qala Allah, qala Rasul, qala Rasul. Bas, hanya mengumpulkan dalil-dalil, ucapan dia hanya di judulnya saja. Kitabut tauhid. Dan begitu seterusnya. Wa jam'i jumalin min adillatihi. Isi kandungan kitab tersebut, kitabut tauhid, kumpulan kalimat-kalimat dari dalil-dalil liidahihi wa tabyinih, untuk menjelaskan tauhid, menjabarkan tauhid, liidah, untuk menjelaskan, taudih, wa tabyin juga maknanya untuk menjelaskan. Fasara alaman lil muwahhidin, sehingga akhirnya kitab tersebut menjadi alam. Alam itu menjadi tanda atau menjadi ciri para muwahhidin. Ini orang-orang yang bertauhid tidak akan lepas biasanya dari kitab ini. Ya tentunya ada kitab-kitab lain dari para ulama yang semakna atau yang sama atau yang berisi penjelasan kitab tauhid. Tetapi karena terkenalnya kitab ini menjadi alam, menjadi tanda. Wa hujjah 'alal mulhidin, yang akhirnya kitab tersebut menjadi hujjah ala. Kalimat hujjah kalau diiringi ala, maka maknanya adalah yang membantah atau menyalahkan. Hujjah kalau diiringi kata lahu, maka mendukung. Kalau diiringi kata ala, menentang. Hujjatun lahu, ini hujjah yang mendukung dia. Tapi kalau hujjatun ala, maka maknanya hujjah yang menyalahkan dia. Disebutkan di sini hujjatun ala al-mulhidin, menjadi hujjah yang menunjukkan betapa batilnya para mulhidin, para ateis yang tidak bertuhan dan orang-orang yang tidak mau kenal dengan Allah atau tidak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Fantafa'a bihi al-khalqul katsir. Akhirnya sekian banyak orang mendapatkan manfaat daripadanya. Wal jammul ghafir juga sama maknanya dengan al-khalqul katsir. Al-khalqul katsir sekian banyak makhluk, al-jammul ghafir sekian banyak jumlah manusia mendapatkan manfaat dari kitab tersebut, masyaallah. Fa inna hadzal imam rahimahullahu fi mubtada' nash'atihi qad syaraha Allah sadrahu lil haqqil mubin. Sesungguhnya imam beliau ini penulis rahimahullah, semoga Allah merahmatinya,
fi mubtada' nas'atihi, di awal pertama pertumbuhan beliau sudah dilapangkan hatinya, syarahallahu sadrahu, sudah dilapangkan dadanya untuk menerima kebenaran. Alladzi ba'atsa bihil mursalin, yaitu kebenaran yang mubin, yang jelas. Alladzi ba'atsa bihil mursalin, yang Allah utus bersama kebenaran tersebut para rasul, atau Allah utus membawa kebenaran tersebut para mursalin. Artinya beliau di masa pertumbuhannya sangat mudah menerima kebenaran. Min ikhlasil ibadah bi jami' anwa'iha lillahi rabbil alamin. Di antaranya kebenaran yaitu adalah mengikhlaskan ibadah bi jami' anwa'iha, dengan segala macam bentuk ibadah tersebut, lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin. Ini sudah terpatri sejak tumbuhnya beliau. Ini sejak kecil beranjak menjadi dewasa dalam keadaan yakin keharusan untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah, beribadah dengan berbagai macam bentuk-bentuk ibadah hanya untuk Rabbul Alamin. Wa inkar ma'alaihi al-katsir min syirkil musyrikin, dan juga kebencian, pengingkaran pada segala macam bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Itu sudah terbentuk sejak kecilnya bahwa ibadah harus untuk Allah, dan yang namanya kesyirikan adalah perkara yang berbahaya. Inkar ma'alaihi al-katsir, mengingkari apa yang terjadi pada kebanyakan manusia, min syirkil musyrikin, dari kesyirikan-kesyirikan kaum musyrikin. Fa'a'la Allahu himmatahu wa qawwa 'azimatahu fatasadda li da'wati ahli Najd ila tauhid. Maka Allah pun meninggikan semangat beliau, menguatkan tekad beliau, dan mulailah beliau terjun di medan dakwah, mengajak ahli Najd ila tauhid, mengajak penduduk Najd untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, untuk beribadah hanya kepada Allah, jangan pada yang lain. Alladhi huwa asasul Islam, karena itu memang asasul Islam wal iman, dasar dari keislaman dan keimanan. Wa nahahum an ibadatil asjari wal ahjari wal quburi wat tawaghit wal awsan. Sebaliknya beliau juga melarang mereka dari penyembahan pohon-pohon, penyembahan terhadap batu-batu, penyembahan terhadap kuburan-kuburan, berhala-berhala. Wa 'anil imani bis saharah, dan juga melarang agar jangan percaya kepada tukang-tukang sihir dan munajjimin, para ahli nujum. Ahli nujum, orang yang biasa menebak-nebak nasib seseorang dengan bintang-bintang. Wal kuhan, para dukun-dukun. Artinya beliau, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemampuan, Allah angkat semangatnya, Allah kuatkan tekadnya, kemudian terjun dalam dakwah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah pada yang lain. Melarang untuk menyembah pohon-pohon, jangan menyembah batu-batu, jangan menyembah kuburan, jangan menyembah berhala-berhala, jangan menyembah tauhid, dan jangan percaya dengan tukang-tukang sihir, dengan dukun-dukun, ahli nujum dan sebagainya. Masya Allah. Fa'abtalallahu bida'watihi kulla bid'atin wa dalalatin yad'u ilaiha kullu syaitan. Maka Allah pun menggugurkan dengan sebab dakwah beliau, Allah gugurkan segala macam kesesatan-kesesatan, kebidahan-kebidahan. Allah gugurkan semua yang diajak oleh syaitan kepadanya, yaitu penyimpangan-penyimpangan. Wa aqamallahu bihi alamal jihad, maka Allah pun tegakkan untuknya
bendera jihad. Wa adhadha bihi syubhal mu'aridin. Maka dengan perjuangan jihad, maka Allah gugurkan syubhat-syubhatnya para penentang, ahlus syirki wal inad, orang-orang dari kalangan ahlus syirki dan orang-orang yang dikatakan inad, para penentang-penentang tauhid. Mereka punya syubhat. Syubah di situ disebutkan itu bentuk jamak dari syubhah. Syubhatun jamaknya syubah. Adhadha artinya digugurkan. Bihi dengan dakwah beliau syubah. Syubhat-syubhatnya para ahli syirki wal musyrikin. Syubhat itu adalah kata-kata yang sepertinya hujjah, padahal dia bukan hujjah, padahal batil. Sepertinya hak, padahal batil. Sepertinya benar, padahal salah. Itu namanya syubhat. Seakan-akan mereka punya dalil. Bukankah ini kan begini, ini kan begitu. Ternyata dibantah dengan qala Allah wa qala Rasul. Syubhat tadi gugur, runtuh semuanya. Wadana bil islami aktsaru ahli tilkal bilad. Maka tunduklah mereka kepada keislaman yang benar, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Siapa yang tunduk dengan keislaman yang benar? Aktsaru ahli tilkal bilad. Kebanyakan penduduk negeri tersebut. Bukan hanya Najd, tapi semua di sekitar Najd. Al-hadir minhum wal bad. Apakah yang ada di kota ataupun yang ada di desa? Al-hadir yang di kota, wal bad yang di desa. Kalau orang itu orang hadir, orang kota, biasanya dikatakan hadari. Sedangkan yang bad, yang di desa dikatakan apa? Badawi. Al-bad dari kata badawi, atau kita kenal badui, ya. Apakah yang di kota maupun di desa mereka semua tunduk kepada tauhid, masya Allah, yang diajarkan oleh beliau. Wa antasharat da'watuhu wa mu'allafatuhu fil afaq. Maka tersebarlah dakwah beliau dan tulisan-tulisan beliau, kitab-kitab beliau ke seluruh penjuru dunia. Hatta aqarra lahu bil fadli man kana min ahli syiqaq. Hingga beliau ini didukung atau dibenarkan, diakui keutamaannya, keilmuannya, kehebatannya, bahkan oleh musuhnya. Musuhnya mengatakan memang orang ini alim, memang orang ini sangat berilmu, enggak ada apa yang kita sampaikan kecuali dibantah dengan hujjah. Sehingga kawan dan lawan mengakui fadluhu, keutamaan dia. Dan juga barakallahu fikum ulama yang sezaman dengannya, bukan hanya yang di Hijaz, tetapi yang di Yaman sekalipun menulis syair pujian kepada beliau. Di antaranya adalah alimus San'a, ulama dari San'a, Yaman, yaitu Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Kahlani min dzurriyyatil Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu, hafidhun usuli, faqihun, penulis kitab Subulus Salam, penulis kitab Tawdih al-Afkar, penulis kitab Irsyadun Nuqad ila Taysir al-Ijtihad. Yani Muhammad ibn Ismail al-Amir as-San'ani, Imam as-San'ani memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam keadaan dia menyaksikan, masya Allah, pengaruh baik dari dakwah beliau kemana-mana.
Nanti kita akan baca syairnya insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa itu makhtutat? Apa yang dimaksud dengan makhtutat? Mim, kha, ta, kemudian ta lagi, alif ta, makhtutat. Dari kata khat. Apa khat? Tulisan, yaitu tulisan tangan langsung sang penulisnya atau penyalin-penyalinnya, maka dikatakan makhtutat. Kemudian mewujudkan dari makhtutat kepada kitab seperti ini bisa dibaca dengan baik, mudah dipahami. Apa namanya? Tahqiq. Barakallahu fikum. Namanya tahqiq. Baik. Siapa penulis kitab Fathul Majid? Barakallahu fikum. Naam, Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti cucunya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tetapi sesungguhnya beliau bukan menulis, tetapi meringkas. Meringkas dari kitab apa? Man ya'rif? Berurutan. Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Tulisan siapa? Syekh Sulaiman, yang juga alu syekh, masih turunan syekh juga. Masya Allah, ulama menurunkan ulama. Sehingga kalau dikatakan qala al-muallif, berkata penulis, berarti sahibul matan. Siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Min aina nafham? Dari mana kita paham? Sahibul matan, penulis matannya yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu kitab Tauhid. Kemudian disyarah Masya Allah dengan panjang lebar, ulum ghazirah, ilmu yang sangat banyak, tetapi banyak faedah-faedah penting, tapi keluar dari pembahasan. Bukan berarti tidak penting, tapi terlalu jauh keluar dari pembahasan. Sehingga beliau Abdurrahman bin Hasan berupaya untuk meringkasnya lebih sederhana, hanya yang berkait dengan pembahasan kitab At-Tauhid. Ikhwani fillah azakumullah. Maka kalau dikatakan qala al-musannif atau qala al-muallif fahuwa Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau dikatakan qala syarih, man? Syekh Sulaiman, pensyarahnya. Kalau qultu, saya katakan, siapa? Baru Syekh Abdurrahman. Kita lanjutkan ucapan beliau. Ucapan Syekh Abdurrahman bin Hasan ibn Muhammad ibn Al-Wahhab rahimahullah. Beliau sudah menceritakan bagaimana perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam menyebarkan tauhid. Sejak kecil beliau terbentuk dalam satu prinsip, beribadah hanya untuk Allah dan tidak boleh memberikan peribadatan pada selain Allah dalam bentuk ibadah apapun. Sehingga ketika semakin berilmu, semakin belajar, beliau terpanggil untuk mendakwahi kaumnya. Maka kita lanjutkan sekarang ucapan beliau rahimahullah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Wa qad asbaha aktsaru ahli jaziratil Arab bida'watihi kama qala Qatadah rahimahullahu ta'ala. Maka jadilah kebanyakan penduduk Jaziratul Arab saat itu dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadi seperti apa yang dikisahkan
apa yang diceritakan oleh Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi. Man huwa? Naam, tabi'iyun thiqah, seorang tabi'i dari kalangan tabi'in yang thiqatun thabat, yang meninggal setelah 100 tahun. Julukan kunyahnya Abul Khattab. Qatadah menceritakan tentang di masa itu, di masa Rasulullah SAW berdakwah dan para sahabatnya. Tetapi gambaran tersebut mirip sekali dengan apa yang terjadi di zaman Syekh rahimahullah. Apa kata Qatadah? Qala Qatadah rahimahullahu ta'ala an hali awwali hadhil ummah. Qatadah rahimahullah menceritakan tentang keadaan awal pertama umat ini, awal pertama umat Islam. Innal muslimina lamma qalu, bahwa kaum muslimin ketika mereka berkata la ilaha illallah, tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah, ankara dalikal musyrikuna wa kaburat alaihim, diingkari yang demikian oleh kebanyakan kaum musyrikin dan terasa besar pada mereka kalimat la ilaha illallah. Wa dhaqa bihim iblis wa junuduh, masih kata Qatadah, iblis dan bala tentaranya dhaqa, merasa sempit, dan juga bala tentaranya merasa sempit karena ucapan kaum muslimin la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu membuat sempit syaitan, iblis dan anak buahnya dan pasukannya. Fa'aballahu illa an yumdiha wa yudhiruha, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menolak yang demikian, kecuali tetap berkehendak untuk melangsungkan dakwah ini, wa yudhiruha, dan memenangkannya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap berkehendak untuk menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak suka. Musyrikin mendengarkan kalimat la ilaha illallah, sempit dada mereka. Syaitan dan bala tentaranya mendengarkan kalimat la ilaha illallah, sempit dada mereka. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap berkehendak untuk menegakkan agamanya, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk dimenangkan, untuk diunggulkan di atas semua agama-agama. Wa yansuruha 'ala man nawa'aha, dan Allah tetap berkehendak untuk yansuruha, menolong la ilaha illallah, membela kalimat tauhid dari siapa-siapa yang menentangnya. Man nawa'aha, innaha kalimatun man khasama biha falaj, karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimatun, siapa yang bertikai dalam masalah la ilaha illallah, siapa yang membelanya pasti akan menang, siapa yang menentangnya pasti akan kalah. Ini kalimat yang siapa memegang kalimat ini, siapa yang mendukungnya dan mengunggulkannya, maka dia pasti akan menang. Pasti. Karena yang janji bukan saya dan bukan manusia. Yang berjanji adalah Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurkum, maka kita katakan pasti, bukan insyaallah. Allah sudah sya'a, Allah sudah berkehendak. Dalam ayat tadi, kalau kalian membela agama Allah, Allah akan menolong kalian. Sedangkan agama ini dasari dengan kalimat la ilaha illallah. Man khasama biha falaj wa man qatala biha nusir. Siapa yang berperang membela kalimat ini pasti akan menang, pasti akan ditolong.
Innama ya'rifuha ahlu hadhil jazirah allati yaqta'uha ar-raqib fi layalin qala'il wa yasiru ar-raqib fi fi'amin minan nas la ya'rifunaha wa la yuqirruna biha. Hanya saja yang mengenali kalimat tersebut, yang mengenali kalimat la ilaha illallah sedikit. Hanya ahlu hadhil jazirah, hanya orang yang ada di jazirah tersebut, di daerah tersebut. Allati yaqta'uha ar-raqib fi layalin qala'il, yang bisa ditempuh oleh orang yang berkendaraan hanya beberapa malam selesai. Berarti kecil sekali, dari sini sampai ke ujungnya cuma beberapa malam bisa ditempuh. Wa yasirur rakib fi fi'amin minan nas, dan seorang berkendaraan melewati sekian golongan-golongan manusia dalam keadaan mereka la ya'rifunaha, dalam keadaan mereka tidak mengenali kalimat la ilaha illallah, wa la yuqirruna biha, dan tidak menegakkan dan tidak mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Wa qad syaraha Allah sudura katsir minal ulama li da'watihi. Barakallahu fiikum. Gambaran Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala adalah gambaran ketika itu, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wallahi dajjah, goncang timur dan barat, goncang Romawi dan Persia, semuanya mendengarkan kalimat itu dalam keadaan mereka goncang. Kalimat apa lagi? Ikhwani fillah azakumullah, sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kalau disebutkan kalimat la ilaha illallah pada mereka, mereka menolak dengan sombong, bahkan mengucapkan dengan kalimat bahwa ini perkara yang aneh, syai'un ujab. Bagaimana mungkin seseorang tidak diperbudak oleh makhluk? Gak mungkin, harus diperbudak. Yang ini oleh yang itu oleh yang ini, golongan sana diperbudak oleh golongan yang sini, bangsa ini diperbudak oleh bangsa itu, ila akhirih. Tiba-tiba dikatakan tidak boleh kita memperbudak diri kita kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menghambakan diri kita kecuali kepada Allah wahdahu la syarikalah. Ini kalimatun ujab kata mereka, kalimat yang aneh. Itu gambaran waktu itu. Ternyata ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan la ilaha illallah, kalimat yang sama, ternyata mereka goncang dan marah besar. Yang sedang beribadah kepada batu, yang sedang berdoa pada pohon, yang sedang meratap pada kuburan, yang sedang meminta pada selain Allah, mereka semua goncang, doja. Kok betapa miripnya dengan ketika pertama kali kalimat la ilaha illallah dikumandangkan. Ternyata di zaman beliau ketika diangkat kembali kalimat ini, diterangkan makna yang terkandung dalamnya, terjadilah kembali kegoncangan. Dan itu biasanya awal dari pemahaman. Kaget dulu, terkejut dulu, sampai kemudian diakhiri dengan huruf O. Setelah mengerti, setelah paham, oh itu maksudnya. Ikhwani fillah azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qad syaraha Allah sudura katsirin minal ulama li da'watihi. Maka Allah Subhanahu wa taala pun telah membuka hati-hati dan dada-dada kebanyakan para ulama di zamannya dengan dakwah Syekh. Hati mereka terbuka, dada mereka terbuka dengan dakwah beliau. Wasarru wastabsharu bital'atihi, mereka bergembira. Sarru bahagia, istabsharu merasa gembira
Alhamdulillah, ada orang yang mau menegakkan tauhid, menegakkan la ilaha illallah. Gembira. Para ulama ahlus sunnah. Wa atnau alaihi nathran wa nadhma, sehingga mereka pun mulai memujinya dengan puji-pujian kepada syekh. Apakah dalam bentuk nathran atau nadhman? Nathran tulisan biasa, nadhm itu seperti sebuah syair, sajak dan sejenisnya. Mereka memuji dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat, esai, ataupun dalam bentuk syair-syair, nadhm-nadhm, memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Famin dzalika, di antaranya adalah apa yang diucapkan dalam bentuk syair oleh Syekh Al-Alim, Alimus San'a, ulama dari San'a, yang bernama Muhammad ibn Ismail Al-Amir As-San'ani, yang kita lebih kenal dengan istilah Imam San'ani, yaitu penulis Subulus Salam, pensyarah kitab Bulughul Maram, atau mensyarah kitab Bulughul Maram. Beliau mengucapkan fi hadha syekh rahimahullahu ta'ala syi'ran. Beliau memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan bentuk syair. Syairnya kita baca. Wa qad ja'atil akhbaru anhu bi annahu yu'idu lana asy-syar'a asy-syarifa bima yubdi wa yanshuru jahran ma tawa kullu jahilin wa mubtadi'in minhu fawafaqa ma 'indi wa ya'muru arkana asy-syari'ah hadiman mashahida dhalla an-nasu fiha 'anir rusdi a'adu biha ma'na suwa' wa mithlahu yaghuth wa wuddi bi'sa dhalika min waddi wa qad hatafu 'inda syada'id bismiha kama yahtifu al-muttarru bis-samadil fardi wa qad hatafu 'inda syada'id bismiha kama yahtifu al-muttarru as-samadil fardi wa kam 'aqaru fi suhiha min 'aqiratin uhillat li ghairillahi jahran 'ala 'amadi wa kam ta'ifin hawla al-qubur muqabbilin mustalimil arkani minhunna bil aidi. Kata beliau rahimahullah, di antara bait-bait syairnya, wa qad ja'atil akhbaru anhu bi annahu, telah datang berita-berita tentang beliau, tentang syekh, bi annahu yu'idu lana asy-syar'a asy-syarifa, bahwasanya beliau telah mengembalikan kepada kita kepada syariat yang mulia, bima yubdi, dengan sesuatu yang sangat jelas. Yubdi, sesuatu yang menunjukkan. Wa yanshuru jahran ma tawa kullu jahilin, dan beliau menyebarkan terang-terangan apa yang diperlukan untuk orang-orang yang bodoh, apa yang bisa menjelaskan kepada orang yang bodoh dan para mubtadi'. Fawafaqa ma 'indi, maka sungguh persis seperti apa yang ada di sisiku. Ini Imam San'ani menyatakan dakwah beliau persis dengan apa yang aku dakwahkan. Beliau mengajak pada tauhid sebagaimana aku mengajak pada tauhid, memperingatkan dari kesyirikan-kesyirikan sebagaimana aku memperingatkan dari kesyirikan-kesyirikan. Fawafaqa ma 'indi, sesuai dengan apa yang ada padaku. Ya'muru arkana syari'ah hadiman masyahida dhalla an-nasu fiha 'anir rusdi, meramaikan, menegakkan rukun-rukun syariat. Syariat begitu banyak, begitu lengkap, tetapi pondasinya, tonggaknya adalah kalimat la ilaha illallah. Tonggaknya adalah tauhid. Tanpa tauhid, syariat ini seluruhnya akan runtuh. Tanpa keikhlasan, ibadah apapun, syariat apapun, sunnah apapun akan tertolak. Tanpa
tauhid, tanpa keikhlasan. Beliau ya'muru arkana syariah, beliau menyebarkan, menegakkan, meramaikan rukun-rukun syariah ini, hadiman masyahid, dengan meruntuhkan segala masyahid yang dhallan nasu fiha, yang menyebabkan kesesatan pada manusia. Dhallan nasu, di mana manusia sesat, fiha, fi hadhil masyahid, tempat yang diibadahi, itu namanya masyhad atau masyahid. Monumen-monumen yang dijadikan sebagai berhala, itu masyahid. Diruntuhkan masyahid tadi. Dhallan nasu fiha, yang manusia sesat karenanya. Ya'ni dhalla 'anir rusdi, sesat dari kelurusan. A'adu biha ma'na suwa', wa mithlahu yaghuth wa waddin bi'sa dhalika min waddi. Mereka dengan masyahid tadi, dengan tempat-tempat kesyirikan tadi, penyembahan terhadap bentuk-bentuk pohon, batu, kuburan dan lainnya, dengan itu a'adu biha makna suwa', mereka mengembalikan makna suwa'. Dan yang sepertinya Yaghuth dan Waddi. Satu lagi, nah, Ya'uq, mengembalikan makna yang ada pada Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Itu maknanya. Artinya mengembalikan makna penyembahan berhala seperti yang pertama terjadi di muka bumi. Apa yang pertama terjadi di muka bumi? Di zaman kaum Nuh alaihi salam, ketika ada orang-orang saleh yang bernama Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr, kemudian Allah takdirkan mereka wafat di waktu yang hampir bersamaan, 1 bulan hilang semua, wafat semua. Maka mereka merasa kehilangan. Fasawwaru tilka suwar, sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, menceritakan bahwa 5 nama tadi adalah asma'u rijalin salihin, nama 5 orang saleh fi qaumi Nuh. Ketika mereka meninggal semuanya, mereka sawwaru tilka suwar, mereka bentuk gambar-gambarnya. Diriwayatkan bahwa gambarnya bukan gambar seperti manusia patung begitu, tidak, tetapi lambang-lambang. Ini lambangnya Suwa', ini lambangnya Yaghuth, tanda-tanda saja. Walam tu'bad, kata Ibn Abbas, tapi belum diibadahi. Kemudian falamma talal zaman, ketika mulai panjang waktu, wa nusiyal ilmu, dan terlupakan ilmu, ubidat, akhirnya diibadahi, disembah, diratapi, meminta, berdoa, beriktikaf di sisinya, ila akhirnya. Itu dulu di zaman kaum Nuh. Maka kata San'ani, dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terang-terangan menjelaskan tauhid dan memberantas kesyirikan, bahkan menjelaskan tentang berhala-berhala yang mereka sembah, apakah dalam bentuk pohon, batu, kuburan-kuburan, bahwa itu sama seperti yang pernah dilakukan oleh kaum Nuh terhadap Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Wa qad hatafu 'inda syada'id bismiha, mereka berbisik ketika dalam kesusahan dengan nama-namanya. Wahai Wad, wahai Suwa', wahai Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Demikian pula di zaman San'ani rahimahullah dan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, banyak orang-orang yang membisikkan nama-nama orang soleh tadi ketika syada'id. Ya Syekh fulan, ya wali fulan, ila akhirnya. Bukan berdoa pada Allah SWT, tetapi kepada makhluk, kepada orang yang sudah meninggal.
Berarti ini mengembalikan makna peribadatan pada Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Di antaranya dalam bentuk hatafu inda syada'idi bismiha kama yahtiful muttarru bis samadil fardi. Mereka berbisik ketika dalam kesusahan, memanggil nama-namanya seperti seorang beriman berbisik memanggil Allah Subhanahu wa taala As-Samad Al-Fardi, tempat bergantung yang Maha Esa. Yani sama dengan orang beriman ketika memanggil ya Rabbi, ya Allah, ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Mereka memanggilnya ya Wad, ya Suwa', ya Yaghus. Berikutnya mereka memanggilnya ya Syekh Fulan, ya Maulana ila akhirih. Wa kama aqaru fi suhiha min aqiratin uhillat li ghairillahi jahran ala amadi. Betapa banyak mereka menyembelih sembelihan-sembelihan. Aqirah sembelihan, aqaru menyembelih. Di kuburan-kuburannya mereka sembelih hewan-hewan kurban. Uhillat li ghairillah, yang dipersembahkan untuk selain Allah, dipersembahkan untuk pohon, untuk batu, untuk jin, dipersembahkan untuk orang-orang mati. Uhillat li ghairillah jahran, dengan terang-terangan, ala amad, dengan sengaja-sengaja. Wa kam ta'ifin haula al-quburi muqabbilin wa mustalimil arkani minhunna bil aidi. Juga betapa banyak orang-orang yang tawaf. Taif isim fa'il dari tafa yatufu, taif. Betapa banyak orang yang tawaf mengelilingi kuburan, bukan mengelilingi Ka'bah sesuai sunnah, tetapi mengelilingi kuburan-kuburan. Muqabbilin mustalimil arkani, dengan mencium batunya, batu nisannya, dengan mengusap batu-batunya, dinding-dindingnya, sudut-sudutnya, bil aidi, dengan tangan-tangan mereka. Ini gambaran dari Imam As-San'ani, kegembiraan munculnya seorang yang menegakkan tauhid di masa manusia sudah banyak terjatuh dalam bentuk-bentuk kesyirikan. Bentuk-bentuknya digambarkan oleh San'ani. Ada yang memperlakukan orang soleh seperti Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr, yang mengkeramatkan kuburannya dengan meminta kepadanya, meratap di dalamnya dan ila akhirih. Ada juga yang sampai membisikkan nama-namanya ketika kesusahan. Ada pula yang menyembelih hewan-hewan dipersembahkan untuk pohon, untuk batu, untuk tempat-tempat keramat, untuk kuburan-kuburan. Ada pula yang tawaf mengelilingi kuburan. Ada yang mengusapnya untuk mengalap berkah atau mencari sesuatu yang katanya kekuatan gaib. Saat yang seperti itu sangat didambakan adanya seorang dai. Semua orang saleh akan berdoa dan berharap mudah-mudahan ada yang mau menegakkan tauhid dan menjelaskan pada mereka kesyirikan-kesyirikan mereka. Walhamdulillah biidnillahi ta'ala wa inayatihi, bangkitlah beliau rahimahullah. Dan kemudian sebagian mereka meninggalkan kesyirikannya dan beriman kepada Allah, mengesahkan dan mengikrarkan kalimat tauhid dengan benar, lafzan wa ma'nan, dengan lafadznya dan juga dengan maknanya. Walhamdulillah. Ini potongan syair dari Imam As-San'ani dari qasidah yang panjang dari beliau yang akthar min sab'ina baitan, yang banyaknya atau panjangnya lebih dari 70 bait syair. Ditulis oleh beliau pada tahun 1163. Awal syairnya berbunyi, salamun ala najdin
wa man halla fi najdi wa in kana taslimi alal bu'di la yujdi. Awalnya berarti syair ini sepertinya khusus untuk mendukung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mengapa? Karena awalnya sudah berkata, semoga salam, ini ucapan salam, kepada penduduk negeri Najd dan kepada orang yang berdakwah di dalamnya, walaupun salamku dari jauh mungkin gak sampai kepadanya, tetapi sampai kepada kita, Masya Allah, apalagi kepada mereka, sampai kepada kita di Indonesia sekian lamanya. Barakallahu fikum. Beliau merendah, tawadhu', walaupun salamku dari jauh, la yujdi, artinya belum memenuhi syarat hanya dari jauh saja, tapi aku memberikan salam pada mereka. Ini dukungan kepada Syekh. Yang kedua, ucapan seorang yang alim di jazirah sendiri. Qala Syekhuna Abu Bakar Husain ibn Ghannam rahimahullahu ta'ala fi. Beliau berkata juga dalam syairnya, laqad rafa'al maula bihi rutbatal huda biwaqtin bihi yu'la ad-dalal wa yarfa'u saqahu namiral fahmi maulahu fartawa wa 'ama bitayyaril ma'arifi yaqta'u. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala rafa'a, laqad rafa'a al-maula, ini Allah subhanahu wa ta'ala, bihi, dengan adanya beliau, dengan adanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rutbatal huda, Allah mengangkat derajat petunjuk di waktu, bi waqtin bihi yu'la ad-dalal wa yarfa'u, di waktu kesesatan mulai naik tensinya atau mulai meninggi. Di saat itu justru Allah Subhanahu wa taala memunculkan dengan satu orang ini dakwah tauhid. Saqahu namiral fahmi maulahu fartawa. Semoga diberi minum pejuang yang menebarkan pemahaman, diberi suqya oleh Rabbnya, maulahu, fartawa, sehingga hilang dahaga. Wa 'ama bitayyaril ma'arif yaqta'u, maka mulailah meluas pemahaman-pemahaman di masyarakat yang beliau tempuh. Fahya bihi tauhid, maka dengan adanya beliau Allah hidupkan tauhid. Ba'dan dirasihi, setelah yang tadinya hampir terhapus. Wa auha bihi min matla'is syirki mahya'u, kemudian auha bihi matla'us syirki, ditutup atau dihilangkan semua sumber-sumber kesyirikan, menjadi jalan yang luas. Mahya disebutkan, makna mahya adalah tariqul wasi' al-wadih. Ini matla'us syirk, sumber-sumber kesyirikan ditutup, jalan yang lurus terbuka lebar dengan sebab da'i tersebut. Sama dirwatul majdi allati martaqa laha siwahu wala hadha finaha samida'u. Meninggi, kalimat sama dari sumu. Sama dirwatul majdi, meninggilah puncak kemajuan atau puncak kemuliaan. Allati martaqalaha siwahu, yang tidak naik kepadanya selain dia. Wala hadza, dan tidak ada pula yang menyamainya. Di halamannya, ini menyamai
di halamannya pun tidak ada. Samida'u, maknanya samida'u huwa bi'ijamid dal, dengan disukunkan dalnya, wa ihmaluha tanpa titik, maknanya al-karimus syarif, orang yang mulia, orang yang pemberani. Syekhi itu dikatakan samida'. Barakallahu fikum, menunjukkan saat itu bukan tidak ada ulama, ada ulama, tapi di Sana'a, di tempat lain. Adapun di situ di Jazirah, khususnya di Najd, hanya beliau saat itu yang paling menonjol, yang paling terlihat, yang paling dikatakan di sini sama darwatul majdi allati martaqa laha siwahu wala hada finaha samida'u. Barakallahu fikum. Paling tidak ini adalah saksi-saksi yang hidup, melihat dengan mata mereka, mendengar dengan telinga mereka. Mereka tahu apa yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan mereka mendukungnya, mereka memujinya. Ini sebagai tazkiyah bagi beliau rahimahullahu ta'ala. Allah taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، وأما كتابه المذكور، قال رحمه الله: وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله. Adapun kitabnya, kitab beliau, kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang termaksud yang disebut tadi, famawdu'uhu, maka isi pembahasannya adalah fi bayani ma ba'atsallahu bihi rusulahu, penjelasan terhadap apa yang Allah utus dengannya rasul-rasulnya. Artinya yang Allah utus rasul-rasulnya membawa perkara tersebut. Itu yang dijelaskan dalam kitabnya. Min tauhidil ibadah, yaitu tauhidil ibadah. Di antaranya tauhid ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa bayanuhu li adillati wa bayanihi bil adillah minal kitab was sunnah, dan penjelasannya dengan dalil-dalil dari Quran dan sunnah. Wa dzikru ma yunafihi minasyirkil akbar, dan juga penjelasan tentang apa yang bertentangan dengannya dari syirik-syirik besar, atau apa yang menggugurkannya, menggugurkan tauhid dari syirik-syirik besar. Au yunafi kamalahul wajib, atau menafikan kesempurnaannya yang wajib. Minasyirkil asghar wa nahwihi, tadi menafikan, meniadakan tauhid atau menggugurkan tauhid, yaitu syirik-syirik besar. Atau yang menghilangkan kesempurnaannya, yaitu syirik-syirik kecil. Tetapi jangan lupa, kalau kita bicara tauhid, kesempurnaan tauhid ini wajib. Sehingga jangan terkecoh dengan istilah kesempurnaan, kemudian kalian anggap seperti masalah fikih yang lain. Masalah salat, penyempurnanya tidak wajib. Yang wajib adalah rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Adapun penyempurnaannya beda. Tetapi masalah akidah, masalah tauhid, ketika bicara kesempurnaannya yang wajib, maknanya kalau tidak dilakukan dia tidak kafir, tetapi perkara tersebut
merusak kesempurnaannya dan dosa. Seperti syirik-syirik kecil. Siapa menyatakan syirik kecil itu tidak haram atau makruh saja? Astagfirullah. Haram, bahkan disebut syirik, tetapi tidak mengkafirkan. Hanya saja tauhidnya tidak sempurna. Wa ma yaqrubu min dzalika aw yusilu ilaih. Isi kitab ini di samping itu semua, dan semua yang mendekatkan pada tauhid dan semua yang mengantarkan pada tauhid, dan sebaliknya peringatan dari kesyirikan dan apa yang mendekatkan atau yang membawa kepada kesyirikan atau jalan-jalan kesyirikan. Itu isi kitabnya. Wa qad tasadda li syarhihi hafidul musannif, dan telah berupaya masuk untuk mensyarah kitab ini cucunya musannif, cucunya penulis, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau rahimahullah mensyarah, menjelaskan kitab tauhid yang ditulis oleh kakeknya. Siapa cucunya yang mensyarah? Wa Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullahu taala. Beliau adalah al-allamah, al-hafidh, al-mufassir, al-faqih, ad-da'iyah, al-mujahid. Beliau digelari al-hafidh, penghafal, bahkan juga mufassir, ahli tafsir, faqih, mengerti fiqih, alim dalam masalah fiqih, seorang juru dakwah dan mujahid. Namanya Sulaiman ibni Abdullah ibni Muhammad ibni Abdul Wahhab. Perhatikan namanya. Berarti beliau cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sulaiman ibni Abdullah. Abdullahnya ibni Muhammad ibni Abdul Wahhab, yang dilahirkan pada tahun 1200 Hijriyah. Wa tuwfiya, dan meninggal pada tahun 1233. Berapa umurnya? Berapa umurnya? Lahir tahun 1200. Meninggal 1233. Berarti umurnya hanya 33 tahun. Maka dikatakan ini raya'anis syabab. Beliau meninggalnya masih dalam keadaan belia, artinya masih muda. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Lahu tarjamatun wasi'ah fi muqaddimah risalat ad-dalail fi hukmi muwalat ahli syirki. Siapa yang mau membaca riwayat hidupnya, dituliskan riwayat hidupnya secara rinci di dalam muqaddimah kitab Dalail fi hukmi muwalati ahli syirki, dan sudah dicetak alhamdulillah. Ikhwan ibn a'azakumullah, Syekh Sulaiman memberikan syarah terhadap kitab kakeknya, yaitu kitab Tauhid, yang sudah kita ceritakan bahwa kitab tersebut hanya kumpulan dalil. Kitab Tauhid, qala Allah, qala Allah, qala Allah, qala Rasul, qala Rasul, qala Rasul, dengan sebutkan riwayat-riwayatnya. Maka sepertinya Syekh Sulaiman melihat ini perlu disyarah, maka disyarah. Masya Allah. Fawadha alaihi syarhan ajada fihi wa afad. Beliau meletakkan syarahnya terhadap kitab tersebut. Wa ajada, dan sangat bagus sekali syarahnya. Ajada dari kata jayyid. Wa afada, dan memberikan banyak manfaat dari kata faedah, afad. Ajada wa afad, bagus dan memberikan banyak faedah. Wa abraza fihi minal bayani ma yajib an yutlaba minhu wa yurad. Dan beliau sangat menonjol di dalam syarahnya tersebut dari penjelasan-penjelasan, atau beliau mengeluarkan, ya, abraza fihi minal bayan, beliau keluarkan di dalamnya penjelasan-penjelasan. Ma yuhibbu an yutlab minhu wa yurad, apa yang sangat perlu, sangat disukai untuk yutlab wa yurad, untuk dicari dan diinginkan.
Artinya sangat menarik dan sangat dibutuhkan oleh para tullabul ilm. Wasammahu, dan beliau namakan syarahnya dengan Taisirul Azizil Hamid fi syarh kitab at-tauhid. Taisir Al-Azizil Hamid, kemudahan dari Allah Al-Azizil Hamid dalam syarah kitab at-tauhid, dalam penjelasan kitab at-tauhid. Wa haitsu atlaqa Syekh al-Islam fal muradu bihi Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah Al-Harani. Kalau disebutkan kalimat Syekhul Islam, maka yang dimaksud oleh beliau adalah Abu Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah. Kalau Syekhul Islam, maksudnya Ibn Taimiyah rahimahullah, yang sahibul fatawa 30 sekian jilid. Kalau disebut Al-Hafidh, haitsu atlaqa Al-Hafidh, kalau disebutkan kalimat Hafidh, maksudnya adalah Ahmad ibn Hajar Al-Asqalani, sahib Bulughul Maram. Ahmad ibn Hajar Al-Asqalani, karena kalian taunya Bulughul Maram. Padahal masih ada kitab-kitab besar Ibnu Hajar rahimahullah. Selain syarahnya terhadap Bukhari, Fathul Bari, juga beliau memiliki kitab dalam bidang-bidang hadis sangat banyak dan besar. Ma'ruf. Maka kalau dikatakan qala al-Hafidh, maknanya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kemudian berkata lagi Syekh Abdurrahman Ibn al-Hasan al-Syekh, walamma qara'tu syarhahu, ketika aku baca syarahnya Syekh Sulaiman ini, ra'aituhu atnaba fi mawadhi' wa fi ba'dihha tikrarun yastaghni bil ba'd minhu 'anil kull wa lam yukmilhu. Ketika aku baca, aku lihat syarahnya atnaba fi mawadhi', dia sangat berpanjang lebar dalam beberapa masalah. Artinya terlalu luas pembahasannya. Wa fi ba'dihha tikrar, dan dalam beberapa pembahasan ada tikrar, ada pengulangan-pengulangan. Yastaghni bil ba'd, yang sesungguhnya cukup sebagian saja mewakili yang lain. Tidak perlu semuanya. Di sini pernah dibahas, ini dibahas lagi, di sana dibahas lagi. Maka beliau melihat perlu diringkas, yang ini pengulangan-pengulangan tidak perlu, yang ini saja cukup. Yastaghni bil ba'd anil kull, yang sesungguhnya cukup sebagiannya saja, tidak perlu seluruhnya. Itu masalah kedua. Apa masalah pertama tadi? Ada atnaba fi mawadhi'. Masalah kedua ada pengulangan-pengulangan. Masalah ketiga walam yukmilhu, dan belum selesai syarahnya. Rahimahullah, keburu meninggal beliau masih dalam keadaan berumur 33 tahun. Sehingga Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh melihat perlunya meringkas. Yang berulang beliau ringkas sebagiannya saja dan mencukupkan dengan sebagian. Yang terlalu berpanjang lebar, dia akan ringkas apa yang keluar dari pembahasan, maka beliau cukupkan dengan apa yang berkait. Yang ketiga, melengkapi apa yang kurang.